teman-teman semuanya, kami dari kelompok 10 ingin mengajak kalian melihat-lihat bagaimana kondisi bangunan di Colomadu dari awal hingga sekarang. Sebelumnya kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Rafael Purnomo dari kelas 11 TP2 absen 22. Saya Renaldi Dwi Perkasa dari 11 TP2 absen 23. Saya Rizky, absen 25, kelas 11 TP2. Setelah ini kami akan menjelaskan sejarah dari Colomadu. Oke teman-teman, jadi di sini kita lagi berada di Museum de Colomadu. Nah, Museum de Colomadu ini merupakan peninggalan sejarah dari masa kolonial Belanda yang sekarang itu digunakan sebagai tempat wisata, budaya, dan kunjungan dari masyarakat sekitar. Lokasinya de Colomadu itu ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, Colomadu ini membuktikan bahwa ini bukan hanya bangunan tua, tetapi menjadi saksi bisu perjalanan ekonomi Indonesia dan industri gula yang ada di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, de Colomadu dibangun pada tahun 1861 atas perintah dari Mangkunegaran IV dan bekerja sama dengan kolonial Belanda. Selain itu, pabrik gula juga menjadi pusat industri pengolahan tebu untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Di Colomadu tidak hanya berperan penting dalam perekonomian lokal, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial dan budaya di wilayah sekitarnya. Nah, setelah mendengar beberapa penjelasan tadi, kami sekarang ingin mencari warga sekitar untuk diwawancarai. Dan ini adalah dokumentasi dari wawancara yang telah kami laksanakan. Penginjing Bapak Polo saking siswa SMK MKL badhe nindakake wawancara dampak pabrik gula ing masyarakat Saupenge. Oke, monggo. Pertanyaan setunggal yaitu kados pundi pengaruhipun revitalisasi di Colomadu dhateng ekonomi masyarakat ingkang mapan ing sacedhaking papan punika. Oke, sadurunge kula badhe memperkenalkan diri dulu ya. Kula pedagang di sekitar Colomadu ini udah sekitar 6 tahun. Jadi waktu pandemi. Jadi saya udah dijual di sini udah lama. Jadi efek dari Colomadu sekarang setelah direvitalisasi, kalau ada event, mungkin kalau ada musik, mungkin pengaruh bagi pedagang di sekitar sini bisa membantu loh. Ini banyak kayak kru-krunya pada sering juga beli di sini makan. Kalau ada event wisuda juga banyak keluarga-keluarga yang datang juga ikut makan di sini. Jadi setelah direvitalisasi, dampaknya terhadap UMKM di sekitar Colomadu sangat bagus. Kita sangat terbantu lah untuk jual belinya di pedagang di sekitar di sini. Jadi sangat membantu sekali untuk pedagang UMKM di sekitar Colomadu ini. Ingkang dados dampak sosial kangge masyarakat sekitar nggih, sami kalih pertanyaan wau.
Tapi niki saking perubahan gedung niki dadi museum ya Pak ya. Nggih. Napa dampaknya niki mengganggu napa mboten kangge masyarakat sekitar? Untuk dari segi museum mungkin ya kalau untuk masyarakat sekitar nggak merasa terganggu sih. Kalau untuk museumnya di sini kelihatannya jarang sih yang datang. Kalau untuk museumnya ya kelihatannya yang datang jarang. Untuk wisatanya museum ini kelihatannya jarang. Cuma sebagai tempat olahraga mungkin pagi-pagi banyak ramai untuk kegiatan lari, jalan santai itu banyak. Terus untuk kegiatan event-event juga pengaruhnya di sekitar masjid ini banyak. Kalau itu dari segi wisata museumnya kelihatannya jarang. Jadi niki mboten terlalu berpengaruh. Iya, kalau masyarakat kurang begitu berpengaruh kalau museum. Nggih. Niki kados pundi Decolo Madu berperan kangge pengembangan UMKM ketinggalan Bapak ini. Kalau untuk peran dari Colomadu ya itu tadi sangat membantu sekali untuk pedagang-pedagang asongan di sekitar Colomadu ini. Masalahnya kalau ada event pengaruhnya terhadap masyarakat lingkungan pasti banyak. Dari segi parkir itu sekitar masyarakat ini sudah terbantu ya, dari jual beli pedagang-pedagang juga sangat terbantu sekali lah. Ini sangat membantu ya Pak. Ya sangat membantu untuk masyarakat lingkungan. Nggih, dapat jalan. Nggih, sangat membantu. Punapa ingkang dados pengaruh tutupipun pabrik gula Colomadu tahun 1998 dhateng panguripanipun masyarakat sekitar sadang puripun saderenge revitalisasi. Pengaruhipun kalau saya sendiri pribadi nggak tahu ya, prosesnya dulu nggak tahu. Cuma saya dengar dari cerita ada bekas karyawan sini juga banyak kan, ada kadang sering jajan, terus orang sekitar kampung sini kan banyak juga yang bekas karyawan sini. Kalau dari segi dulu, dari sebelum tutup ya seperti itulah, mungkin banyak pegawai dari masyarakat sini juga banyak yang kerja di sini. Cuma setelah tutup ya banyak yang beralih profesi. Jadi ya beralih profesi. Jadi pengaruhnya dari masyarakat sini ya seperti itu. Dulu yang habis kerja di sini sekarang sudah pada kerja di tempat lain. Iya, seperti itu pengaruhnya. Pertanyaan selanjutnya, kados pundi owah-owahan lahan tani dados lahan papan Decolo Madu saged ngaruh dhateng produksi tebu lan ekonomi lokal? Kalau masalah itu saya nggak tahu, mungkin lahannya kan nggak di sini ya, lahannya mungkin di tempat lain, banyak di luar kota kan. Iya, Banyak di Seragen atau di sekitar Nganjuk sana banyak. Kalau pengaruh lahannya saya nggak kurang tahu, masalahnya saya juga nggak tahu di sana ya, nggak tahu. Dari Decolo Madu kita mengetahui bahwa sumber sejarah bisa jadi pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman yang sudah menonton.